penyakitnya ini nanti akan seperti apa? Penyakit ini sangat dahsyat. Lebih dari arah penyakit yang kemarin. Lebih dari corona? Ya. Huh? Karena ini ketika masuk langsung menjalar ke dalam urat ke sel kanker dan akan masuk langsung ke jantung. Maka akan seketika orang itu cepat akan menemui kematiannya. Nah itu masuknya dari mana, Pak? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Bukan Bledek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Mas Ferry. Mas Ferry. Kami mengucapkan bukan Kang Ferry, Mas Ferry. Mas Ferry loh, kan kalau orang Sunda kan bilangnya Kang. Iya, kan di sini beda tempatnya. Oh, beda tempatnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Pak Bukan Bledek dimanapun berada yang sudah mensupport channel kami, memberikan masukan, men-like, men-subscribe, dan menyalakan loncengnya. Semoga subscriber Pak Bukan sekalian, Pak Bukan Bledek semuanya selalu dalam lindungan Allah beserta keluarganya. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa ini, Mas Heri? Wallahu alam. Wallahu alam. Kita akan coba membahas tentang besok awal September, tepatnya tanggal 4 September itu, Mas Ferry. Itu adalah Rabu Bekasan, artinya Rabu terakhir pada bulan Safar ya. Bulan Safar. Gak bahaya tak? Iya, gak bahaya kan. Nah itu menurut hadis Rasulullah pada saat itu Allah menurunkan bala bencana ya, Mas ya. Iya, begitulah. Begitulah. Nah kita akan mencoba mengecek apa yang akan terjadi pada malam Rabu Bekasan 3 September atau 4 September 2024. Bala apa yang akan terjadi di tahun 2024? Sudah siap ya, Mas Heri ya? Insya Allah siap. Siap. Saksikan video selengkapnya. Jangan lupa kata-katanya. Oh iya, jangan lupa kata-katanya. Ya. Sinkron dengan temunya Mas Ferry, sinkron, pita suara terhubung, pita suara yang terhubung. Yang saya maksud hanya yang saya maksud, yang mengetahui hanya yang mengetahui, yang paham hanya yang memahami. Semua diberikan yang masuk dalam tubuh. Mediator kun hayakun semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ikatannya apabila ada ikatan, apabila yang memberatkan, semuanya langsung menjadi ringan kembali. Kun fayakun, menjadi ringan kembali. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang memberatkan. Apabila itu ada, hancur, lebur. Kun fayakun.
Ini dengan golongan apa saya bicara? Rombongan bangsa jin. Apabila berbohong otomatis langsung terpotong-potong. Tadi sudah mengucapkan salam ya? Berarti sudah muslim. Nah, kalau sudah muslim, coba syahadatnya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, alhamdulillah. Nah, suaranya menjadi besar, suaranya menjadi meningkat. Nah, tadi kita coba menghadirkan sosok yang mengetahui tentang nantinya akan terjadi bala yang diturunkan Allah pada saat Rabu Wekasan ya, Mbah ya. Iya. Nah, ini boleh diceritakan dulu siapa Mbah dan korelasinya dengan apa yang akan kita cari tahu ini apa? Saya tinggal di bawah langit, di atas, Di kayangan. di bawah alam kayangan. Oh iya, terus? Hanya sedikit yang bisa saya ketahui tentang musibah dan bencana yang akan turun di malam tersebut. Oh iya. Mohon maaf tidak bisa menjelaskan semuanya. Iya, enggak apa-apa, Mbah. Tapi coba diberikan gambaran terkait dengan bencana yang akan terjadi itu. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam ini, akan menurunkan penyakit di setiap malam Rabu akhir Wekasan. Itu akan turun ratusan ribu penyakit ke alam dunia ini untuk menguji hambanya. Nah, yang turun hanya penyakit atau ada yang lainnya, Mbak? Banyak selain penyakit bencana alam. Dan juga yang paling dikhawatirkan adalah hilangnya keimanan dan ketakwaan kepada Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu. Itulah sebenarnya penyakit yang paling berbahaya. Nah, tadi kan katanya bahkan ada penyakit dan juga bencana alam ya. Nah, kalau dari sisi penyakit, kalau yang kita ketahui kan banyak-banyak penyakit yang banyak diterita sekarang ini kan terkait dengan flu dan lain sebagainya ya. Yang paling banyak ya. Nah, kalau dari pandangan Mbah sendiri yang Mbah ketahui ini, penyakitnya ini nanti akan seperti apa? Penyakit ini sangat dahsyat. Lebih dari arah penyakit yang kemarin. Lebih dari corona? Ya. Karena ini ketika masuk langsung menjalar ke dalam urat ke sel kanker dan akan masuk langsung ke jantung. Maka akan seketika orang itu cepat akan menemui kematiannya. Nah, itu masuknya dari mana, Pak? Bisa dari udara, bisa dari makanan, bisa juga dari tanah yang diinjak.
penyebarannya sampai tanah yang diinjak. Iya. Bekas orang yang terjangkit penyakit ketika orang lain yang masih sehat menginjak tanah itu langsung bisa tertular, Pak? Bisa saja terjadi. Oh. Nah, Doanya menguji keimanan. oh iya benar. Takwaan seorang hamba. Nah, wujudnya apa sih, Mbah, itu penyakitnya? Kalau secara gaib itu bisa digambarkan nggak? Tidak bisa digambarkan rupanya karena sangat kecilnya sekali, bagaikan atom dibelah 10.000. Atom dibelah 10.000? Iya. Sangat kecil ya? Itu ketika masuk dalam tubuh itu hanya satu atau berapa jumlahnya? Ribuan. Iya. Ya. Nah, kalau dulu kan terjadi wabah corona itu kan ada sebabnya ya. Salah satunya di daerah jauh dari kita itu kan sebabnya kan karena penularan di pasar ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau ini nanti mula-mula awalnya bagaimana? Mula-mulanya pertanda bahwa pemimpin akhir zaman akan turun. Bencana musibah akan datang. Tidak bisa dielakkan. Terus? Itu awalnya apakah penularannya dari hewan atau memang tiba-tiba muncul gitu? Dari seks bebas. Oh, dari seks bebas. Kalau HIV/AIDS itu bukan? Beda lagi jenisnya. Itu hanya dari 100-an berbagai celah yang masuk. Oh. Ya. Tapi yang paling cepat penularannya Seks bebas itu. ya. Nah, itu hanya satu jenis penyakit yang nantinya akan itu yang lebih berbahaya dari corona kemarin ya. Ada lagi nggak yang dari sisi penyakit? Banyak sekali. Ratusan ribu. Dari mulai yang kecil sampai yang paling besar. Nah, itu seluruh dunia, Pak? Iya. Tanpa terkecuali ya? Seluruh alam jagat raya ini. Nah, berarti bukan hanya dunia. Bumi, bukan hanya bumi. Hanya di lingkar bumi. Oh, di lingkar bumi. Itu kalau dari sisi penyakit. Nah, kalau dari sisi bencana alam ini, Mbak, kan ini kemarin lagi viral analisa dari lembaga yang memantau terjadinya gempa ya, itu kan akan terjadi gempa yang dahsyat dan tsunami yang tinggi. Nah, itu bagian dari besok pada saat bala diturunkan itu apa bukan? Bencana terbesar itu memang akan terjadi. Tapi ketika pada saat itu orang kafir lebih banyak jumlahnya daripada orang mukmin. Pada saat itu barulah akan terjadi banyak kehancuran alam semesta. Nah, kalau yang Megatrust itu ada kaitannya dengan Prabu Wekasan ini enggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau yang kita bisa simpulkan bahwa Prabu Wekasan itu paling banyak terkait dengan penyakit ya, Mbak ya? Ya, itu malam khusus di mana diturunkannya penyakit dan kejadian
bencana apa yang akan terjadi. Semuanya sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Oh gitu. Iya. Terus apa lagi Mbah kalau boleh tahu? Persiapkan diri saja untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Hanya itu yang bisa menyelamatkan dari bencana, penyakit, dan musibah. Oh gitu. Nah, awalnya nanti apa itu namanya turunnya itu langsung semuanya atau bagaimana tahapan-tahapannya? Langsung semuanya turun, menyebar ke pelosok kemana menyebarnya? ke penjuru dunia. Terus? Barulah akan mengenai manusia, hewan, tumbuhan. Lah, hewan dan tumbuhan juga terkena? Iya, kan juga makhluk Sang Pencipta. Oh, kalau efeknya yang dikumpulkan apa kalau hewan dan tumbuhan kalau boleh tahu? Penyakit, hama, gagal panen, hewan ternak banyak yang mati. Nah, kalau seperti itu nanti kedepannya gimana dong, Wah? Apa yang bisa apa itu namanya? Kalau hal-hal tersebut itu kan bisa membuat cadangan pangan, bisa membuat apa itu stok pangan menjadi berkurang, Wah. Iya, pasti. Nah, terus apa yang nanti gimana nanti kan kalau stok pangan berkurang? Hanya orang-orang yang beriman yang tidak mengkhawatirkan makan dan minumnya. Mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jaminnya ini kalau secara ini gimana, Mbak? Maksudnya kan bahan pokok tidak ada, terus ini sumber makanan juga tidak ada, ya kan? Nah, terus akan seperti apa gitu loh, Mbak Anita? Orang yang beriman akan banyak menyebut Tuhannya, akan banyak mengingat asmanya. Disitulah dia akan terjaga tubuhnya dari kelaparan, kegelisahan, dan kecemasan. Dengan kata lain bahwa nantinya menyebut namanya sebagai zikir itu merupakan makanan pokok. Ya, salah satunya. Oh, iya. Nah, ini berlangsungnya itu sampai kapan, Mbah, nanti? Sampai tahun berikutnya. Sampai tahun berikutnya. Nah, yang terbesar nanti ada periode bulannya enggak? Maksudnya bisa diceritakan pada bulan apa enggak? Mohon maaf, saya tidak bisa menceritakan. Oh, tidak bisa menceritakan ya. Nah, setelah terjadi itu semua, ya kan, kondisi umat manusia seperti apa 1 tahun ke depan? Orang akan banyak kehilangan akal sehatnya. Pembunuhan banyak terjadi di mana-mana. Kerisuan, karena mereka mempertahankan perutnya. Banyak saudaranya yang berperang dengan saudaranya sendiri, hanya memperebutkan sedikit kekuasaan atau untuk menghilangkan rasa haus dan laparnya. Oh gitu. Nah, saat itu kemudian apa yang akhirnya membuat keseimbangan
Ada nggak kelompok-kelompok atau orang-orang yang nantinya akan membuat keseimbangan ketika terjadi seperti itu? Itu masih jauh perjalanannya. Masih jauh? Iya. Karena kerusakannya belum terlalu besar. Ini hanya menguji hambanya. Allah menurunkan bencana, musibah, penyakit, semua untuk menguji makhluk ciptaannya. Oh, tujuannya itu ya? Iya. Nah, nanti semua orang kalau tidak bergantung sama Allah, bergantung sama siapa, Mbah? Gantung pada nafsunya. Akhirnya membuat menghalalkan semua hal. Iya, hilang kesadarannya. Hilang Tuhan di hatinya. Oke. Ya. Nah, itu soal pangan ya. Tadi kan Mbah menceritakan soal penyebaran ya virus yang lebih parah dari corona ya. Nah, apa itu namanya? Virus ini nanti akan menjangkit golongan siapa? Maksudnya usia berapa aja atau akan semuanya? Semuanya. Akan menyerang siapa saja, baik orang kafir ataupun orang Islam, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, semua terkena dampaknya. Nah, nanti kan saat itu kan akan dibuat penangkalnya kan, Mbah, seperti yang kemarin itu toh. Hanya orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhannya, itulah yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, penangkalnya yang berbentuk cairan itu nanti akan dibuat juga nggak? Itu hanya orang-orang yang mencari dunia saja. Pada hakikatnya semuanya adalah untuk menguji hambanya. Itu hanya sekadar syariat saja. Intinya semuanya Allah yang mengaturnya. Tapi efektif nggak itu cairan yang menjadi penangkal supaya tidak masuk penyakit itu tadi? Ada yang efektif, ada juga yang tidak. Karena banyak juga disusupi golongan sebelah. Disusupi. Tujuannya? Menggangcaukan akidahnya. Kalau golongan sebelah itu mengacaukan akidah, itu misi terbesarnya apa? Cari pengikut sebanyak-banyak mungkin. Berarti dunia secara tidak langsung akan lebih lama. Ya. Mereka mempersiapkan untuk menyambut pemimpinnya. Dengan cara seperti itu? Iya. Berarti dengan kata lain, bala bencana itu dimanfaatkan sebelah untuk mencari pengikutnya ya. Nah, kan sekarang kan banyak orang yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar kan, Mbah? Ya kan? Nah, itu dengan hal-hal seperti itu bagaimana caranya membedakannya? Sudah sulit dibedakan jika kita melihat dengan kacamata kita. Oh ya, dengan mata maksudnya. Iya, melihat dengan pikiran kita. Karena semuanya yang nampak itu belum tentu baik. Yang tidak terlihat juga belum tentu tidak baik. Oh ya. Nah, kalau kayak gitu manusia dalam kebimbangan dong. Ya, kekacauan. Banyak yang menggadaikan agamanya demi memuaskan sedikit nafsunya. Nah,
Kan ya mereka juga nggak tahu, Mbak. Itulah, di akhir zaman ini banyak orang yang sudah kehilangan jati dirinya, kehilangan lupa terhadap sang penciptanya. Makanya banyak bala bencana diturunkan. Nah, bala bencana ini rentetannya dengan akhir zaman berkesinambungan tidak? Betul sekali. Berkesinambungan? Iya, tapi ini hanya kembang-kembangnya saja, belum intinya. Gulali-gulalinya dong? Hanya percikannya saja. Lah, percikannya segitu dahsyatnya, apalagi intinya, Pak? Dahsyat bagi orang yang tidak mempunyai keyakinan pada sang penciptanya. Oh iya betul. Jadi ini kalau kita lihat dari kacamata sebagai rahmatnya Allah, ini ujian untuk sebenarnya meningkatkan dan mendekatkan diri pada Allah ya. Iya. Kalau dilihat positifnya seperti itu ya Mbak ya. Karena orang yang beriman itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Apa itu Pak? Mereka Artinya? tidak bersedih hati, tidak ada duka, tidak ada gelisah. Semuanya ridho menerima ketentuan takdir dari Yang Maha Kuasa. Disitulah ketenangan jiwa. Iya. Nah, apalagi yang ingin disampaikan Pak? Kalau boleh tahu. Persiapkan diri saja. Persiapkan diri saja. Banyak-banyak mendekatkan diri di malam hari untuk mengingat Tuhannya. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan manusia. Tapi pada saat Rabu Wekasan itu suasananya seperti apa besok itu? Apa harus di rumah dan mengurung diri atau beraktivitas biasa atau bagaimana? Harus bagaimana? Walaupun kamu bersembunyi di dalam gua atau bahkan masuk ke dalam botol, tetap saja penyakit itu akan datang kepada namanya yang sudah ditentukan. Oh iya. Jadi akhirnya tidak bisa bersembunyi dimanapun berada. Tidak bisa mencegah dengan apapun itu. Jika yang terkena orang yang beriman, maka derajat orang itu akan semakin tinggi. Iya. Tapi jika orang yang tidak beriman, celakalah untuk dia. Musibah besar. Musibah besar yang akan terjadi. Iya. Kayak gitu tuh nggak mandang siapa yang soleh, siapa yang tidak beriman ya Mbak ya? Tidak memandang siapa saja. Apa bisa dikatakan kadar ujiannya juga berbeda atau sama saja? Berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung keikhlasan hatinya. Jadi kalau semakin ikhlas, dia akan dilindungi oleh Sang Penciptanya. Iya. Nah, terakhir, kan kalau adanya bencana bala itu pasti Allah juga memberikan apa itu namanya keringanan dengan menjalankan suatu amaliyah ya. Nah itu bisa dijelaskan Pak, apa yang perlu dilakukan ini? Yang pertama, mencintai anak yatim dan fakir miskin. Yang kedua, berserah diri dan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang bisa menolak bencana. Dengan kata lain yang pertama tadi sedekah ya maksudnya ya? Iya. Nah itu boleh diceritakan Mbak,
sebenarnya sedekah ini kenapa bisa menolak bala sih? Karena dia bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Syukur itu bukan di lisan saja, tapi di kenyataan perbuatannya. Dia ikhlas membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menghitung rugi ataupun untung, ada ataupun tidak ada, kurang ataupun tidak kurang, dia tetap berbuat baik. Nah, semakin banyak sedekah juga akan semakin menolong dia. Iya. Dan tentunya dan keikhlasan ya. Ya, itu ikhlas adalah rohnya amal. Tanpa itu semuanya sia-sia. Iya. Nah, kalau yang nggak sedekah, Mbah? Allah lah yang memberi kesempatan berbuat baik. Allah yang maha mengizinkan orang itu bisa berbuat baik. Maka dekatilah untuk mohon memintanya agar diberikan kemudahan, kekuatan untuk berbuat baik. Oh iya. Ya. Nah, kira ada lagi yang mau disampaikan ke subscriber nggak? Cukup, saya tidak bisa berlama-lama. Oh iya. Saya sedang bertugas. Oh iya, terima kasih ya Mbah atas banyak informasi dan juga mengingatnya bagi kita semua. Nah, saya persilahkan untuk kembali ke asalnya dan semuanya di bawah baik-baiknya. Mohon maaf tidak bisa membocorkan semua rahasianya. Ya, memang harus dirahasiakan Mbah, namanya rahasia ya. Silahkan Mbah untuk kembali lagi ya. Saya pamit, Cak Bagus. Iya, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subscriber Padepokan Bledek, tadi kita sama-sama mendengarkan apa yang akan terjadi pada saat Rabu Wekasan, dan memang sudah diberikan kan hadis dari Rasulullah terkait dengan turunnya berapa banyak bala bencana ya loh, yang akan apa itu namanya, yang akan diturunkan dan bagaimana yang harus kita lakukan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan senantiasa bersama dengan orang-orang yang diridhoi Allah seperti dalam surat Al-Fatihah. Ya Mas, kami mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini ada perkataan yang kurang berkenan, ada hal teknis yang mungkin mengganggu saat subscriber Padepokan Bledek mendengarkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video notifikasi dari channel Padepokan Bledek. Akhir kata, sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.